Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi ketiga pada mata kuliah analisis perancangan sistem adalah skenario. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana membuat rancangan menjadi cerita. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, untuk sebelum mulai perkuliahan ini saya tidak bosan untuk selalu mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Untuk diri sendiri dan keluarga tercinta, tetap gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan stay at home. Tidak usah keluar rumah jika tidak terlalu penting banget. Dan yang terpenting juga adalah tetap jaga imun. Oke, kita langsung masuk ke materi. Skenario adalah suatu cerita atau narasi yang mudah diakses dan dipahami untuk membuat aplikasi jadi lebih hidup. Misalkan skenario tentang ATM. Nah, bagi pemilik sistem, skenario harus bisa menunjukkan bahwa sistem ATM nantinya dibutuhkan oleh banyak pelanggan. Nah, bagi nasabah bank, skenario harus bisa menunjukkan bahwa sistem ATM ini menghindarkan nasabah dari kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi ketika melakukan transaksi di perbankan gitu ya. Jadi harus bisa menceritakan tentang kemudahan akses gitu ya. Cerita yang mudah diakses biasanya diambil dari kisah yang sering terjadi dan di sekitar target. Kemudian karakter-karakter yang digunakan dalam cerita hendaknya karakter yang juga ada di dalam sekitarnya. Misalkan nasabah gitu kan, aktornya, kemudian teller gitu kan. Nah, hindarilah juga penggunaan karakter yang tidak lazim atau spesifik untuk konteks permasalahan, budaya, lingkungan yang berbeda. Nah, cerita yang mudah diakses membantu target dari cerita untuk memahami alasan mengapa permasalahan yang tidak diselesaikan oleh sistem yang tidak dibangun tersebut menjadi penting gitu loh ya. Jadi mengapa sistem tersebut perlu segera untuk dibangun dan potensi keuntungan apa yang mungkin didapatkan oleh target. Nah, skenario bukanlah deskripsi spesifikasi teknis dari suatu produk perangkat lunak. Nah, skenario adalah suatu narasi atau cerita. Nah, cerita yang baik hendaklah cukup spesifik. Nah, misalkan memuat nama, umur, informasi latar belakang, dan latar belakang yang lain dari setiap karakter gitu ya. Jadi misalkan teman-teman diminta untuk coba ceritakan tentang ibu teman-teman. Nah, teman-teman biasanya mulai cerita, ibu saya bernama Fatimatul Zahro. Beliau umurnya saat ini 46 tahun. Nah, sehari-hari ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sangat memperhatikan kesehatan serta kebutuhan anak ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian cerita yang baik harus terartikulasi seluruhnya dalam ranah permasalahan. Sekali lagi, dunia asal dari pengguna sistem yang hendak dibangun. Selanjutnya adalah fungsi dari skenario. Nah, fungsi utamanya adalah memungkinkan diskusi menjadi lebih spesifik, teraktuatifikasi, kemudian menjadi relevan dan lebih eksplisit. Nah, dan lebih dan berbobot antara pengembang dan pelanggan gitu ya. Jadi seperti tadi saya ceritakan tentang ibu tadi ya. Tentang ibu yang bernama Fatimatul Zahra tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jika kita menceritakan seorang ibu menjadi skenario yang saya sebutkan tadi, tentu itu lebih memperjelas sosok seorang ibu itu seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya adalah dari cerita menjadi rancangan. Nah, skenario perlu dibuat sesederhana dan sesingkat mungkin, tetapi tepat pada permasalahan utama gitu ya. Cerita dalam skenario lebih ditujukan untuk menangkap kasus penggunaan sistem oleh pengguna dari sudut pandang fungsional. Nah, selanjutnya adalah komponen dalam skenario. Nah, kita sebagai seorang sistem analis, jika nanti teman-teman entah sebagai program sistem analis ataupun project manager ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam aspek atau komponen dalam skenario adalah ada 6. Nah, hal ini menurut Anto di tahun 2008. Nah, yang pertama ada tujuan, ruang lingkup, sudut pandang dari pemangku kepentingan, nah singkat dengan ukuran A4, kemudian visualisasi, rekursif, dekomposisi, dan penyempurnaan. Nah, dalam skenario,
setiap skenario pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan inilah yang merupakan objek yang hendak teman-teman pelajari dan eksplorasi sebagai sistem analis ya nantinya. Nah, tujuan dari cerita seringlah dalam pandangan konsep-konsep dan realisasi. Nah, jadi teman-teman harus menggali. Nah, tujuan dikembangkan sistem ini apa sih? Kemudian ketika dalam skop lebih kecil lagi, tujuan ada fitur ini untuk apa sih? Nah, itu informasi yang teman-teman nantinya sebagai sistem analis harus teman-teman gali ya. Dan yang kedua adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini atau biasa disebut atau skop pekerjaan gitu ya. Nah, ruang lingkup ini dari suatu cerita harus ditentukan dengan baik ya, atau batasan-batasan. Jadi sistem ini nanti batasannya sampai mana sih gitu loh. Jadi gini, ruang lingkup yang lebar baik untuk membantu memahami keseluruhan dari konteks dari sistem. Nah, dan ini akan membuat detail-detail seringkali tidak tereksplorasi gitu loh ya. Jadi semakin lebar pembahasannya, semakin lebar pula informasi yang didapat, dan itu kadang juga memberikan suatu kesulitan gitu ya untuk sistem analis. Jadi ini jadi sampai mana gitu. Nah, itu yang harus teman-teman batasi. Nah, pendekatan yang sering digunakan adalah dalam menyempurnakan skenario berulang-ulang sampai keseluruhan skenario benar-benar merepresentasikan konteks dari sistem, dan masing-masing skenario membedah lebih dalam pada aspek yang sangat penting. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang dari pemangku kepentingan. Nah, skenario biasanya ditulis berdasarkan sudut pandang dari sejumlah pemangku kepentingan atau dari usernya ya. Jadi misalkan pendiri Gojek gitu ya. Jadi cerita gini, misalkan saya sebagai pendiri Gojek. Oke, Mas sistem analis, saya mau dibikinkan aplikasi yang bisa orang itu memesan ojek, beli makanan, dan antar barang jadi lebih mudah gitu loh. Karena dari kesulitan saya setiap hari itu saya tinggal di rantauan dan tidak punya kendaraan, mau kemana pun susah gitu loh. Harapan saya dengan adanya aplikasi ada dan segera diciptakan aplikasi yang bisa membantu kita orang-orang yang di tanah rantauan seperti ini, yang tidak mempunyai motor dan tidak tahu daerah tersebut gitu loh. Nah, dari sudut pandang pemangku kepentingan itu kan akhirnya terumuskan, oh ini butuh aplikasi Gojek. Nah, seperti itu. Nah, singkat, yang selanjutnya yang keempat adalah singkat dengan ukuran A4. Nah, usahakan agar skenario yang dibangun cukup singkat ya, tapi tidak hanya singkat, harus sederhana juga, akan tetapi mengenai permasalahan yang menjadi fokus utama dari pemangku kepentingan tadi ya. Jadi kalau misalkan yang ojek tadi ya, saya mau ke daerah sana loh, tapi saya susah cari ojek di sini, dan sedangkan saya tidak punya kenalan orang yang di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah rekursif, dekomposisi, dan penyempurnaan. Nah, sebagaimana telah disebutkan dalam proses pembuatan skenario merupakan proses iteratif. Nah, cerita yang dibangun dari kejadian-kejadian penting yang kemudian menceritakan fungsionalitas dan manfaat dari sistem. Kemudian didekomposisi ke dalam segmen-segmen lebih kecil untuk memudahkan penanganan permasalahan dan analis. Kemudian disempurnakan berdasarkan umpan balik dari pelanggan maupun informasi tambahan yang didapatkan dari aktivitas elisitasi. Oke, terima kasih. Semoga sedikit materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.